Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, pada video kali ini judulnya adalah cara aman agar tidak kesetrum. Nah, kira-kira seperti apa alat yang bisa kita gunakan agar seisi rumah kita tidak kesetrum? Alat yang kita gunakan bentuknya seperti ini. Jadi, ini adalah ELCB. ELCB ini sekilas mirip MCB ya. Jadi kalau saya ambil MCB, ini adalah MCB. Jadi mirip dengan MCB, hanya saja sedikit ada tambahan. Jadi modulnya di sini lebih besar. Di sini ada sirkuit elektroniknya yang berguna sebagai mendeteksi untuk kebocoran arus. Kalau di MCB biasa, ini tidak ada. Jadi dia hanya memutus fasa saja. Jadi atau apinya saja yang diputus di instalasi listrik. Sedangkan kalau di LCB, ini dia harus menggunakan fasa dan netral. Karena memang merupakan ada suatu rangkaian di sini, ada sirkuit elektroniknya juga, maka harus ada fasa dan netral yang digunakan. Dan juga nanti yang diputus juga fasa dan netral. Di sini adalah inputnya. Jadi tegangan dari kWh meter setelah melewati MCB utama di bawah kWh nanti akan dihubungkan melalui ELCB sebagai pengaman dan nanti outputnya fasa dan netral ngambil di sini juga. Skema rangkaiannya bisa dilihat di gambar. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang ada di sini di LCB. Kita lihat di sini ada saklar utamanya. Jadi bentuknya sama persis seperti MCB, saklar utama. Jadi saklar utama inilah yang akan trip, akan terputus pada saat terjadi kebocoran arus. Contoh kebocoran arus adalah seperti pada saat ada orang yang kesetrum. Nanti kita akan bahas seperti apa LCB ini, prinsip kerjanya, kok bisa mendeteksi orang yang kesetrum atau kebocoran arus lainnya. Untuk pemakaian ampere sama seperti ini, misalnya adalah C6, ini maksimum adalah 6 ampere. Ada dua tombol. Pada saat mengoperasikan, kita harus menekan tombol biru ini dulu. Tombol biru kita tekan, baru kita bisa mengoperasikan rangkaian ini. Kalau dia belum ditekan, maka MCB tidak akan bisa naik, dia akan selalu trip, selalu turun nanti. Terus ada tombol orange. Tombol orange ini adalah untuk mengetes apakah ELCB kita ini bekerja secara normal atau tidak. Nah, jadi di sini bisa kita tes dulu. Kalau dia bisa trip pada saat kita tekan, artinya ELCB ini bisa mendeteksi kebocoran arus. Di sini terlihat ada skema rangkaiannya. Jadi kalau kita lihat di sini skemanya, dia akan mendeteksi dari arus listrik antara fasa dan netral itu terjadi keseimbangan atau balance. Nah, seandainya nanti ada kebocoran arus, maka antara fasa dan netral itu tidak balance. Kalau tidak balance, akan muncul suatu selisih arus atau selisih tegangan nanti yang mengakibatkan kedeteksi oleh ELCB ini. Nah, arus yang bisa dideteksi untuk yang jenis ELCB NX-BLE63, jadi linknya ada di atas ya, link pembeliannya. Jadi dia mampu mendeteksi arus kurang lebih sekitar kebocoran arus sekitar 0,03 ampere. Di sini tertulis 0,03 ampere. Mungkin bisa dilihat di kamera. Kalau 0,03 ampere sekitar 30 miliampere. Jadi arus 30 miliampere ini akan kedeteksi kalau terjadi kebocoran. Dan 30 miliampere ini memang arusnya cukup kecil bagi kita, tapi sangat berbahaya ya bagi tubuh kita. Karena dengan arus yang sebesar itu saja, itu bisa melukai, bahkan bisa mematikan dalam jangka waktu yang lama. Makanya ELCB range yang tepat untuk manusia ya sekitaran angka
30 mA. Jadi pada saat kebocoran arus 30 mA langsung kedetek dan akan membuat trip pada MCB ini. Nah, jadi LCB ini sedikit berbeda ya dengan MCB. Kalau MCB trip pada saat dia kelebihan arus. Misalnya di sini 4 ampere, CL4 di sini. Pada saat arus yang mengalir melewati MCB ini melebihi 4 ampere, maka MCB akan trip. Jadi sangat besar ini, lebih 4 ampere. Misalnya arus yang kelewat adalah 5 ampere, baru dia trip atau jatuh saklarnya atau putus. Dan ini tidak akan bisa mendeteksi pada saat kebocoran arus, karena kebocoran arus itu tidak sampai besar sekali, cukup kecil tapi sangat berbahaya. Makanya MCB tidak bisa mendeteksi arus yang mengalir misalnya hanya 20 mA atau 30 mA seperti ini. Pada video ini kita akan uji coba seperti apa cara pemasangan LCB. Pada video kali ini kita akan menguji coba dan akan diberikan tutorial cara merakit LCB. Dan kita akan tes apakah benar LCB ini bisa mendeteksi kalau terjadi kebocoran-kebocoran arus listrik. Salah satu contoh kebocoran listrik adalah misalnya ada orang yang kesetrum. Nah, ini akan kita tes. Nah, tapi sebelum ini coba sedikit saya akan menjelaskan prinsip kerja kenapa LCB ini bisa bekerja untuk memutuskan saklar pada saat terjadi kebocoran arus. Saya ambil kertas saja. Ini kita anggap adalah fasa. Ini fasa. Dan sisi sini adalah netral. Fasa netral ini akan di switch. Jadi ini adalah switchnya. Kita anggap ini adalah sirkuit kontrolnya ya. Nah, jadi fasa dan netral ini akan masuk ke trafo seperti toroid yang bulat. Nah, jadi fasa ini akan dililit di trafo ini dan baru sebagai outputnya. Untuk netral sama, dia akan dililit di toroid. Di sini adalah netralnya. Nah, jadi pada saat kita lilit seperti ini, secara konsep harusnya arus yang mengalir, kita contohkan dulu sebelum ini kita bahas ini. Nah, ini ada sumber listrik, ini fasa misalnya, ini netral, akan menghidupkan sebuah lampu. Ini adalah lampu. Arus mengalir dari fasa, ini adalah arus. Dan nanti arus ini setelah melewati beban akan kembali ke netral. Nah, karena ini adalah secara seri, maka arus I1 kita umpamakan dengan I2, maka I1 sama dengan I2. Jadi arus yang mengalir di fasa sama saja dengan arus yang mengalir di netral. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, jadi tidak ada perbedaan arus yang mengalir. Baik kita pasang ampermeter, misalnya kita pasang ampermeter di sini ya, ampermeter di sini, kita pasang di fasa, ataupun kita pasang ampermeter di sini, di netral, ini alat ukur ya, itu tidak akan memberikan perbedaan. Jadi nilainya pun sama, sehingga kita bisa mengukur listrik itu di fasa atau di netral, sama saja hasilnya. Nah, misalnya arus yang mengalir di sini adalah 1 ampere, maka yang di netral juga akan mengalir 1 ampere. Nah, pada saat terjadi kebocoran listrik, misalnya ini ada orang, ini kita contohkan ada orang. Nah, ini tangannya megang fasa ya, megang apinya. Dan dia terkonek dengan arde bumi. Nah, seperti ini. Jadi ada seseorang yang terkena fasa dan dia melewati badan daripada seseorang tersebut terkena arde. Jadi tidak ada hambatan dia ke tanah. Beda lagi kalau dia menggunakan
sandal atau sepatu yang memang betul-betul kering, sandal karet, sehingga dia tidak bisa mengalir ke tanah atau ke arde. Tetapi karena di sini dia tidak menggunakan alas dengan baik, badannya mungkin dalam kondisi basah dan sebagainya, sehingga pada saat dia memegang fasa, ini orang tersebut akan kesetrum. Nah, apa efeknya? Sehingga arus yang di sini itu akan berbeda dengan arus yang pada di netral. Jadi kenapa? Karena di sini sudah ada arus yang terpecah. Ya, IM lah, anggaplah manusia. Sehingga di sini arusnya mengalir dari 1 ampere seharusnya ini akan terpecah menjadi mengalir ke tubuh manusia dan mengalir lagi kembali ke netral. Nah, ELCB punya kehebatan untuk mendeteksi itu. Jadi di sini tidak terjadi keseimbangan. Artinya di antara fasa dan netral ini pasti ada yang tidak 1 ampere, tidak balance, ya, tidak seimbang antara arusnya. Akibatnya apa? Misalnya di sini 30 miliampere. Nah, sehingga akan berkurang. Ada arus yang berkurang, ya. Ada arus yang berkurang, terutama yang lewat di sini lah ya. Ini kan 1 ampere masih utama terpecah, sehingga yang di netral ini tidak lagi 1 ampere tapi sudah dikurangi dengan 30 miliampere. Jadi kenapa? Karena memang 30 miliampere yang lewat ke badan manusia, sedangkan yang sisanya itu tetap menuju ke netral. Nah, itulah prinsip kerja nanti yang dimanfaatkan oleh ELCB. Dia akan mendeteksi terjadinya balancing, tidak ada balance antara fasa dan netral, itu akan kedetek. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dari gambaran sedikit tentang orang yang kesetrum. Nah, kita kembali lagi ke gambar awal. Kita ketahui bahwa di antara 2 titik, titik 1 dan titik 2, ini adalah kita anggap arus atau tegangan. Kalau terjadi suatu selisih, ya, suatu perbedaan tegangan, kita anggap tidak balance, maka akan menghasilkan suatu tegangan. Contoh, misalnya di sini 220 volt. Ya, di sini 0 volt. Maka akan menghasilkan, selisihnya di sini adalah menghasilkan 220 volt. Nih. Nah, bagaimana kalau seandainya di sini 220 volt, di sini ada tegangan misalnya 210 volt. Nah, di sini kan pasti tidak balance. Jadi nilainya tidak sama. Maka selisihnya kita kurangi saja, 220 dikurangi 210 sekitar 10 volt. Ini kedetek. Nah, bagaimana kalau di sini 220 volt, di sini 220 volt. Inilah dalam kondisi yang seimbang. Dalam kondisi seimbang akan menghasilkan 0 volt. Ini adalah prinsip pada tegangan. Dan begitu juga dengan arus. Nah, titik 2 ini ya ini. Nih, kumparan ini. Jadi ini adalah 2 buah kumparan. Kalau kumparan tersebut arusnya sama, jadi antara fasa dan netral arusnya sama, maka dia tidak akan mendeteksi suatu kebocoran arus. Artinya di sini balance. Ya, seimbang antara fasa dan netral. Nah, pada saat fasa dan netral tidak seimbang, maka di sini kita butuh kumparan lagi yang menuju ke rangkaian sirkuit kontrolnya. Nah, pada saat di sini terjadi suatu tegangan yang berlebih, misalnya selisihnya hanya 30 miliampere, maka selisih ini akan membangkitkan suatu GGL atau tegangan, ya, tegangan listrik yang dialirkan di kumparan di sini. Dan akibat daripada GGL atau tegangan kecil atau arus yang kecil muncul di sini akan men-trigger, ya, akan mengaktifkan rangkaian seperti solenoid atau seperti relay lah ya. Jadi di sini ada solenoid yang akan menjadi magnet dan akan menarik tuas. Nah, tuas ini akan menarik tuas ini secara cepat. Hitungannya kalau lihat di sini, ini ada tulisannya. Itu sekitar 0,1 second, ya. Jadi 0,1 detik. Jadi sangat cepat sekali responnya. Jadi pada saat kedetek tidak balance ya antara fasa dan netral gara-gara arus bocor yang mungkin ada orang yang kesetrum, maka ini tegangan selisih ini
akan dikuatkan oleh trafotoroid. Ini adalah seperti trafotoroid yang akan menguatkan daripada tegangan. Nah, hasil daripada ini masuk ke kumparan, membangkitkan tegangan, dan di sini ada sirkuit elektroniknya yang akan ujung-ujungnya nanti ke solenoid. Solenoid ini menjadi magnet, menarik tuas secara mekanik dari MCB ini. Maka MCB akan turun pada saat terjadi arus kebocoran. Nah, itulah prinsip ELCB ya, secara sederhana seperti ini. Nah, kalau sudah memahami prinsip sederhana, tentunya di sini ada rangkaian-rangkaian sirkuit lainnya ya untuk elektroniknya supaya lebih presisi, dan di sini juga nanti dilengkapi dengan switch-nya. Jadi itu secara sederhana prinsip daripada ELCB, hanya untuk mendeteksi balancing ya, keseimbangan antara arus listrik yang mengalir di fasa dan arus listrik yang mengalir di netral. Selisih saja maka akan muncul GGL ya, gaya gerak listrik, dan ini akan dimasuk ke kumparan. Kumparan ini akan dideteksi oleh rangkaian sirkuit elektronik kontrolnya. Dia akan mendeteksi selisih tersebut, mengakibatkan solenoid aktif dan akan menarik tuas, sehingga MCB pada ELCB akan trip, akan jatuh, sehingga rangkaian ini akan terputus. Output tidak akan mendapatkan tegangan. Pada saat tersebut manusia akan aman dari kesetrum. Nah, itu prinsip sederhananya. Sekarang kita lanjut ke perakitannya. Seperti apa kita uji coba rangkaiannya. Untuk uji coba rangkaian, kita coba ada lampu. Lampu ini sebagai indikator saja bahwa ada tegangan. Ini sebagai beban ya. Jadi mendeteksi bahwa ada tegangan yang mengalir, maka di sini lampu akan menyala. Kita butuhkan juga untuk uji coba ini, saya sudah siapkan juga steker listrik. Dan nanti harap dipastikan tidak kebalik antara fasa dan netral, karena di sini sudah ada tulisannya fasa dan netral. Kita harus pastikan dulu fasa dan netralnya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita pasang. Untuk yang input, ini adalah netral, ini adalah fasa. Kita pasang seperti ini. Jadi pada rangkaian sesungguhnya Anda tidak butuh steker ya. Ini hanya untuk menguji coba saja. Jadi untuk memudahkan saya untuk menguji coba, maka saya menggunakan steker di sini. Nanti akan saya colokin ke stop kontak. Untuk aplikasi sesungguhnya, ini langsung saja seperti skema yang sudah saya tampilkan sebelumnya dari KWH meter, atau di rumah biasanya kan ada MCB group ya, grup 1, grup 2 dan sebagainya. Itu bisa digantikan dengan ELCB ini. Jadi sekaligus grupnya ini sudah kita pasang ELCB semua. Sekarang kita pasang, ini adalah fasa dan ini adalah netral. Pada saat pemasangan MCB ataupun ELCB, pastikan memang baut ini betul-betul kencang ya. Karena ketika baut ini longgar, mengakibatkan kabel ini kadang kontak, kadang tidak. Nah, karena dia tidak kencang, kadang terhubung, kadang tidak, terjadi getaran, ini mengakibatkan terjadi bunga api. Nah, bunga api ini lambat laun akan panas dan akan bisa membuat ini terbakar. Makanya ketika memasang baut-baut listrik, itu terutama untuk seperti MCB ataupun ELCB, pastikan betul-betul baut yang kita skrupkan di sini adalah betul-betul kencang dan perlu kita tarik. Kalau memang tidak lepas, itu artinya memang sudah cukup kencang dan juga cukup aman. Nah, ini. Jadi inilah rangkaian sederhananya. Kayaknya nggak semua, coba kita naikkan kameranya ya. Nah, ini stop kontaknya. Sebelum kita hubungkan, pastikan dulu kita ukur yang mana fasanya. Kita pakai gunakan test pen. Nah, ini adalah fasa. Di sini adalah netralnya ya. Ini adalah fasanya.
Nah, kalau sudah, kabel merah ini memang sudah saya set untuk sebagai fasa, dan hitam ini adalah sebagai netral. Kita bisa langsung masukkan. Nah, kalau sudah kita hubungkan seperti ini, kita tes apakah masuk. Ya, ini lampu pada test pen menyala. Kalau ingin memastikan sekali lagi memang 220 voltnya masuk, bisa kita ukur pakai multitester. Kita nyalakan multitester, kita set misalnya di sini 700 volt. Kita ukur apakah tegangannya sudah masuk atau belum. Untuk pengukuran AC kita boleh bolak-balik ya, tidak harus probe merah ke fasa, tidak harus, boleh dibolak-balik karena memang AC, kecuali kalau DC. Untuk tutorial penggunaan multitester bisa dilihat di video pada channel ini. Kita ukur 211, 210, 211. Nah, apa yang kita lakukan? Kita pastikan tombol biru ini sudah ketekan. Oke, ini dalam posisi sudah ketekan ya. Kita naikkan. Jadi, pada saat kita naikkan, ini akan hidup. Kita bisa mengetes dulu rangkaian ini dengan cara menekan tombol orange. Ini seolah-olah terjadi kebocoran arus. Jadi tombol orange ini merupakan resistor yang bisa dikonekkan ke fasa, sehingga arus yang mengalir tadi itu tidak semuanya kembali ke netral, tapi sebagian melewati resistor, sehingga dia tidak balance antara fasa dan netral. Dia akan mati. Tombol biru akan naik. Nih, mungkin terlihat ya. Nih, tombol birunya naik. Pada saat tombol biru ini naik, maka Anda tidak akan bisa menaikkan MCB. Nah, nih. MCB tidak akan bisa naik-naik. Selalu dia trip. Jadi gimana caranya? Kita tekan tombol biru. Nah, setelah itu baru kita naikkan. Nah, eksperimennya kita akan coba. Saya menggunakan air di gelas. Ya. Jadi air di gelas ini saya umpamakan adalah manusia. Mudah-mudahan ilustrasi saya ini nyambung juga ya. Jadi ini kita umpamakan adalah manusia. Kenapa manusia? Karena memang tubuh manusia ini didominasi oleh cairan ya. Sehingga saya eksperimenkan dengan gelas yang berisi air. Nah, air ini kita tes apakah bisa membuat trip pada ELCB. Kita pastikan di sini adalah fasa. Jadi lampunya menyala. Nah, ini adalah fasa. Nah, kita anggap orang itu menyentuh fasa. Kita celupkan ke air. Kabel ini sudah dikupas ya, dua-duanya. Kita celupkan ke air. Ya, nyatanya ELCB tidak trip. Jadi dia menganggap tidak ada kebocoran arus. Karena arus tidak ada yang mengalir, sehingga dia tidak bisa mendeteksi adanya suatu kebocoran. Kira-kira kenapa? Ini adalah contoh ilustrasi manusia yang betul-betul terproteksi dengan baik antara badannya atau tubuhnya dengan grounding atau arde atau dengan tanah. Akibatnya apa? Jadi dia ada alas. Dan ini dia tidak tersentuh dengan arde. Jadi inilah cara aman pada saat Anda ingin berhubungan dengan listrik. Gunakanlah sandal yang kering atau sepatu yang kering, sehingga membatasi koneksi atau hubungan tubuh kalian atau tubuh sahabat dengan terhubung langsung dengan arde atau bumi. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Jadi dia akan aman. Nah, untuk eksperimennya tentunya kita akan coba simulasikan ke arde. Jadi kita nanti coba hubungkan ke arde, apakah ELCB ini akan merespon, membuat trip atau tidak. Kalau begitu kita uji coba di luar saja untuk uji cobanya. Untuk uji cobanya ini, saya membutuhkan sebuah paku. Di sini adalah paku beton. Paku ini kita hubungkan dengan kabel nanti. Ini ada kabel. Kita masukkan seperti ini.
ini nanti paku ini kita tancapkan ke tanah dengan meyakinkan bahwa memang nanti sudah terhubung ke arde. Artinya kita ilustrasikan bahwa gelas ini nanti atau tubuh manusia ini dia tidak ada proteksi, mengakibatkan dia terhubung langsung ke arde. Karena dia tidak menggunakan sendal atau sepatu atau sendalnya basah, mengakibatkan tubuh dia itu connect langsung dengan arde atau tanah atau grounding. Nanti kita akan tes apakah ELCB akan merespon kalau terjadi kondisi seperti ini. Kalau gitu kita langsung menuju keluar. Sekarang kita pasang pakunya. Ardenya sudah kepasang. Nah, sekarang kita cek dulu fasanya yang mana. Ya, ini adalah fasa, ya. Bagian sini adalah fasa. Kita pasang. Nah, kalau sudah, coba kita hidupkan. Terlihat lampu hidup. Nah, ini adalah kabel arde yang sudah kita bumikan menggunakan paku. Dan ini adalah kita ilustrasikan sebagai tubuh manusia. Nah, manusia ini terhubung dengan ground. Mungkin dia tidak menggunakan alas kaki atau sendal, sehingga tubuhnya ini connect sama ground atau arde. Nah, kalau sudah connect, sekarang anggap saja tubuh manusia ini memegang fasa. Kita tes apakah dia trip atau tidak. Kita tempelkan ke fasa. Ya, dia trip. Jadi bekerja normal. Dengan demikian, seandainya ada tubuh manusia yang menyentuh fasa dan tubuhnya itu tidak baik, artinya dia koneksi dengan grounding di bawah, di bawah tadi, maka ELCB akan mendeteksi adanya kebocoran arus listrik karena akibat kesetrum tadi. Jadi dia bisa mendeteksi sekitar 30 mA. Dan kecepatan respon pun sangat cepat ya. Kalau di sini tertulis 0,1 sekon atau 0,1 detik. Jadi kecepatan responnya sangat cepat sekali ya. Coba kita ulangi. Kita tekan lagi tombol biru, kita hidupkan. Seberapa cepat dia merespon. Kita masukkan. Ini manusianya tidak sengaja tersentuh dengan fasa. Kita tes. Sangat cepat. Bisa jadi ini memang betul 0,1 detik dia bisa cepat. Jadi ELCB memang nampaknya terbukti kalau kesetrum maka akan bisa menyelamatkan keluarga kita di rumah. Kalau terjadi ada yang kesetrum, maka ELCB akan memutuskan jaringan listrik sehingga orang di rumah, siapapun keluarga kita di rumah akan terhindar daripada kesetrum atau tersengat listrik. Sahabat-sahabat, itu saja mungkin eksperimen kita pada ELCB. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan di dalam video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.